فلا يخفى على أحد من المؤمنين ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا أي عن حبها بلسانه ومقاله فهو داع لهم إليها أي إلى حبها بأعماله وأحواله ولسان الحال أنظر أي أفضح دلالة إلى المراد وهذا dan ini ay bayanu hadzal hadis, yaitu keterangan tentang hadis ini, li'anna ad-dajjal ghayatuhul idlalu, bahwa sesungguhnya dajjal itu akhirnya adalah menyesatkan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dajjal itu sekalipun kelihatannya bagus, tapi akhirnya pasti akan menyesatkan. Bahwa dajjal itu sekalipun kelihatannya bagus, tapi akhirnya pasti akan menyesatkan. Fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin, maka tidak samar lagi bagi siapapun di kalangan orang yang beriman. Maka tidak samar lagi bagi siapapun dari kalangan orang-orang yang beriman. Hadis yang mana? Yaitu hadis inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudalluna. Hadis yang dimaksudkan dalam keterangan ini adalah kalimat inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudalluna. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah pemimpin-pemimpin agama tapi yang menyesatkan. Kedoknya agama, aktivitasnya agama, tetapi niatan sesungguhnya dalam hatinya bukan niatan agama. Niatan sesungguhnya dalam hatinya adalah al-mal wal jah. Niatan sesungguhnya dalam hatinya adalah kekayaan dunia serta jabatan. Nah, maka golongan ini adalah al-a'immatul mudalluna, pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan. Sehingga kita bisa lihat varian bentuk ulama yang ada. Ulama itu ada ulama akar, ada ulama batang pohon, ada ulama cabang ranting, dan ada ulama buah. Jadi kalau mau dicatat, jadi model ulama itu ada ulama akar, ada ulama batang, ada ulama cabang ranting, ada pula ulama buah. Ulama akar, ulama batang, ulama cabang garis miring ranting, lalu kemudian ada ulama daun dan ulama buah. Ada ulama daun. Pertama adalah ulama daun. Ulama daun
itu sekedar mengikuti ramainya saja. Tujuannya yang penting dapat untung dunia. Itu ulama. Ilmunya belum tentu ada, isinya belum tentu ada, tapi karena dia gaul gabung dengan ulama, maka kelihatannya seperti ulama. Disebut pohon karena ada daun, tetapi daun itu kalau lepas dari pohonnya maka tidak mungkin disebut pohon. Ini daun apa? Daun singkong. Tapi kalau nempel di pohonnya namanya pohon singkong. Contoh. Sehingga atributnya seperti ulama, tapi sesungguhnya dia bukan Ulama. Nah ini berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Yang begini kadang-kadang merasa lebih ulama dari ulama yang sesungguhnya. Contohnya orang kaya. Orang kaya yang kaya beneran itu tidak menyombongkan kekayaannya. Tapi kalau orang itu rada-rada kaya, ya, supaya dianggap kaya, supaya diakui kaya, maka gayanya seperti orang kaya. Contoh lain, orang kalau mengerti betul main silat, ya, bawaannya kalem, santai aja kalem. Tapi coba kalau yang baru-baru belajar silat, petakilan, ya, laler mencelok aja, head, ya, nyamuk pakai begini, ya, baru nyamuk, ya, ya. Temennya lewat mau dikepret aja, itu tandanya. Ya, belum ada ilmu silatnya. Ya, kalau masih peteng-tengan. Nah itulah. Lalu yang kedua, ya, ulama buah. Ini saya menerjemahkannya dari bawah. Ya. Ulama gaun, gayanya doang seperti ulama, padahal tidak ada ilmu. Bahkan kadang-kadang berani berfatwa, berani menyampaikan masalah-masalah hukum hanya sekedar untuk mencari keuntungan Dunia. ini yang berbahaya. Lalu kemudian yang kedua, ulama buah. Buah itu musiman. Kalau musimnya lagi laku, dia ceramah di mana-mana dia aja. Seperti misalnya ada zaman dulu namanya Kiai Zainuddin MZ, ya, almarhum. Ada Uje, ya, almarhum. Ada lagi Ustaz Maulana, ya, ada lagi siapa. Jadi ini diibaratkan seperti ulama buah. Ulama buah. Maka ramainya semusim. Nanti kalau musimnya sudah selesai, tidak dikenal lagi oleh orang. Ya. Ini namanya ulama. Lalu kemudian ulama ranting atau cabang. Ulama ranting, ulama cabang, yang dia sesungguhnya punya ilmu, tetapi karena tidak luasnya ilmu, maka dia sekedar mengantarkan dari akar menjadi buah. Ya, guru-guru ngaji di majelis-majelis taklim, guru TPK, TPI, TPQ, ya, itu termasuk kategori ulama-ulama cabang atau orang ustadz-ustadz di kampung-kampung lah, belajar ngaji. Mungkin nggak dikenal banyak orang. Ya. Kalau kalian ke pasar beli jeruk, ya buahnya aja jeruk yang dikenal. Padahal tumbuhnya, keluarnya jeruk dari mana? Dari cabang, dari ranting. Makanya kadang-kadang ustadz, kiai begitu sudah terkenal,
lupa sama guru pertamanya. Ada, bukan nggak ada. Di kita, di masyarakat kita, dia bukan terkenal menjadi kiai, tapi sudah sukses. Dulu kecil ngaji sama Pak Ustadz Marsono, ngaji sama Pak Ustadz Sutar almarhum, ya, ngaji di rumah. Dulu masih kecil, biasa ngaji cium tangan dan sebagainya. Tapi begitu sudah selesai ngaji, sudah merasa pinter, sudah bisa nyari duit, akhirnya seperti nggak kenal dengan gurunya. Ketemu mulai polos, ketemu nggak kenali, ketemu nggak ngelaruin. Ya, seolah-olah seperti orang yang tidak. Ada nggak yang begitu? Mana orang yang mana? Baru kemarin cerita. Kalau sudah begitu tuh, ya boro-boro main ke rumah, lewat ketemu aja, seolah seperti orang lain. Apa ada? Banyak. Nah ini sangat disayangkan. Dia bisa baca Quran, dia bisa ngaji. Dari mana perangkatnya? Bahkan ada yang begitu dewasa, karena sudah merasa pinter, merasa bisa segala-galanya, ada yang memusuhin gurunya. Ada nggak? Tapi bagi guru, karena niatnya ikhlas, niatnya semata-mata karena Allah, tetap ngajar. Namanya cabang, tetap ngajar. Jadi biar kata nanti gedenya pada lupa, nggak pernah bosan untuk ngajar. Oh, gue nyesel dah, mendingan gak usah ngajar, biarin aja. Pada bodoh dah. Orang tahu udah pada bisa, pada lupa sama gurunya. Enggak begitu. Karena apa? Memang itu sudah menjadi tugas. Lalu kemudian ada ulama batang. Ulama batang itu, batang pohon itu lebih besar dari cabang. Dan batang ini lebih istiqomah dari cabang. Kalau cabang, ranting, kena angin masih suka goyang. Ya, ustadz itu kalau kadang-kadang kena musibah dan sebagainya, udah tadi berhenti aja dulu dah. Lagi mau dagang, mau bisnis, umpamanya begitu. Ya, wajar. Ya. Karena apa? Kadang-kadang muridnya nggak pengertian. Ya, diajari juga nggak ada ngertinya. Kadang-kadang begitu. Ya beda mana anak sini mah masya Allah pengertian semua. Biasa. Datang ke rumah, kalau udah pada kecap, kopi ini. Kan main. Ustaz rokoknya habis, dengan sini mau Ustaz nggak ada rokoknya. Warung ada rokok, warung ada rokok, warung. Itu namanya pengertian. Jadi warung ada rokok jadi warung jadi. Gitu. Iya, sebelum bilang warung ada rokok. Warung. Tadi pada rokok gurunya. Itu namanya pengertian. Nah ulama batang lebih istiqomah, yaitu ustadz kiai, guru-guru yang sudah duduk di majelis-majelis taklim, yang membuka kitab, yang muridnya banyak, jamaahnya banyak, dari satu tempat ke tempat lain menyampaikan pelajaran agama. Itu namanya batang. Banyak orang-orang sekitar kita, guru-guru kita. Malam nanu di mana ngajar kitab apa, malam nanu di mana ngajar kitab apa, gitu. Ada lagi yang paling istimewa adalah ulama akar. Ulama akar. Kenapa? Sebab akar ini sumber awalnya. Akar itu sumber awalnya. Batang menjadi hidup gara-gara akar. Cabang ranting menjadi berkembang gara-gara akar. Tumbuh daun gara-gara akar. Menjadi buah gara-gara akar. Nah ini adalah ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di pesantren-pesantren.
kiai-kiai, ulama-ulama yang di pesantren, yang punya pesantren, yang santrinya banyak di mana-mana, yang ngaji banyak dari daerah-daerah lain, itu mencetak ulama, mencetak ustadz, mencetak guru untuk menjadi orang-orang alim yang kemudian menyinari masyarakatnya. Nah, tinggal kita ini mau jadi ulama yang mana? Jangan-jangan nggak jadi ulama, jadinya ubaru. Bisa. Iya, kalau nggak jadi ulama, kan jadinya ubaru. Nah, anak-anakku sekalian, di akhir zaman itu sudah diprediksi oleh Rasulullah, dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah banyak ulama-ulama yang menyimpang dari tugas dan kewajibannya. Tugas kewajiban ulama sebagaimana tugas dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan ilmu Allah, menyampaikan kebenaran, menteladankan kepada umat, membuat keteladanan kepada umat. Tetapi kadang-kadang menyampaikan agama tapi untuk tujuan keuntungan dunia. Ramah pakai pasang tarif misalnya gitu, ya. Boleh panggil saya, bayar 5 juta, DP dulu dah 1 juta misalnya gitu. Itu namanya mencari keuntungan dunia. Rasulullah menyebutnya adalah al-a'immah al-mudallun, ya, pemimpin agama yang tersesat. Atau di hadis lain dikatakan, ya, munafiqin alimul lisan, munafiqun alimul lisan, ya. Orang munafik sesungguhnya hatinya munafik tapi lisannya alim. Ya, seperti beberapa waktu lalu yang saya sampaikan. Ya, apa yang saya sampaikan waktu lalu? Ada ustadz kiai kondang diundang ceramah ke luar daerah, menginap di hotel, besok mau ceramah pagi jam 7. Ya, rupanya malam itu dia manggil perempuan. Ya, akhirnya tidurnya kesiangan, bangunnya kesiangan. Karena bangunnya kesiangan, begitu bangun yang jemput sudah datang, sudah nggak sempat sholat subuh, dia berangkat ceramah. Ceramahnya bahasanya bagus, ya, kalimat-kalimat agamanya bagus, tapi sesungguhnya dia munafik. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mengamalkan ajaran agama. Ini di akhir zaman banyak yang model. Atau disebutkan pula al-aimatul mudallun adalah ulama-ulama yang kerjaannya senang menfitnah kepada orang lain. Ulama-ulama yang senang menfitnah terhadap orang lain. Lepas itu menfitnah kepada pemerintah atau menfitnah kepada ulama-ulama yang lainnya. Istilahnya yang penting tampil beda. Yang penting tampil beda. Kalau tampil beda kan jadinya banyak yang komentar, ya. Seperti Gus Nur Sugit. Gus Nur Sugit ya kelasnya ya ustadz biasa, tapi karena sudah diundang ceramah kemana-mana, jadi sudah merasa menjadi ulama kondang. Nggak kayak saya, kalau saya mah ulama kondangan. Iya, karena sering diundang jadi kondangan. Akhirnya melecehkan institusi Nahdlatul Ulama, ya. Ngomongin macam-macam tentang pengurus NU. Ujung-ujungnya urusan sama polisi. Kenapa? Karena ini sudah masuk dalam kategori ahlul fitnah. Bukan mengajari umat untuk menjadi baik, tapi memprovokasi, menfitnah antara satu dengan yang lain. Jadi sudah terjadi apa yang diprediksi
disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadzal 'alimi wa in sarafa an-nas 'anid dunya ay an hubbiha bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahu ilaiha. Sehingga digambarkan orang itu, ulama seperti itu, seperti Dajjal. Dajjal itu menawarkan kebaikan, membawa surga di tangan kanan, membawa neraka di tangan kiri. Siapa yang mengikuti Dajjal, maka dia selamat. Siapa yang melawan Dajjal, maka dia akan dihancurkan oleh Dajjal. Nah, orang begitu melihat keindahan, kenikmatan, padahal di situ ada pekerjaan yang dosa, maksiat, lupa diri, akhirnya ngikutin Dajjal. Karena ngikutin Dajjal, maka kemudian dia menjadi orang yang tersesat. Li'anna Dajjal ghayatuhu al-idlal. Karena Dajjal itu akhirnya adalah menyesatkan. Maka kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita berteman dengan orang yang gayanya kayak Dajjal. Senangnya ngajak berbuat maksiat. Dajjal sudah muncul di mana-mana. Dan sama seperti orang alim ini, meskipun dia memalingkan orang dari dunia, yakni dari mencintai dunia dengan lisan dan ucapannya, fa huwa da'in lahu ilaiha, padahal dia mengajak kepada kehidupan yang ila hubbiha bi a'malihi wa a'malihi, yaitu dengan berbagai perbuatan dan segala keadaan. Jadi ada orang-orang yang ketika di atas panggung ceramahnya ngajak kepada kebaikan. Tapi ketika turun dari panggung, keluar dari arena majelis, dia sendiri sesungguhnya tidak menjalankan apa yang dia ceramahkan. Ceramahnya bagus, ngajak ibadah, ngajak apa, ngajak tahajud, ngajak apa, dia sendiri nggak pernah tahajud, buru-buru tahajud, subuh aja kesiangan terus. Atau misalnya ngajaknya mari kita berinfak, mari kita mendermakan harta, dia sendiri nggak pernah infak, nggak pernah mendermakan harta, malah justru kadang-kadang harta yang ada dia ambil, dikorupsi. Itu adihun bilisanihi wa maqalihi. Dia fasih dalam ucapan lewat lisannya, tetapi sesungguhnya tidak fasih dalam lisanul hal. Dalam perilakunya dia tidak baik. Jadi bisa ngomongin baik, tapi tidak bisa nyontohin yang baik. Namanya apa kemarin? Ulama apa? Ulama usul. Ulama yang buruk yaitu ulama yang jarqo, bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni. Ulama bisa berujar, bisa bertutur kata, bisa nasihatin orang, tapi dia sendiri tidak bisa jalanin sendiri. Walisanul hali antaqu. Sedangkan lisanul hal itu lebih jelas. Orang baik itu nggak usah ngomong saja, perilakunya sudah bisa ketebak kebaikan. Orang baik belum ngomong tentang kebaikan, perilakunya saja sudah mencerminkan dia orang baik. Ada orang kesusahan, diparani dibantu. Orang kesulitan ditolong dibantu. Kemudian ada orang perlu apa, ditolong dibantu tanpa pamrih. Nah itu namanya lisanul hal. Jadi lisanul hal itu lebih bagus. Maka dakwah itu
yang paling bagus adalah ad-da'watu bil hal. Jadi ada dakwah bil maqal, ada dakwah bil hal. Ada dakwah dengan metode ceramah, ada dakwah dengan metode memberikan contoh keteladanan. Nah, yang bagus dakwah itu adalah memberikan contoh keteladanan. Jadi anak-anak ini nggak mesti ceramah, tapi tunjukkan akhlak yang baik. Ketemu orang tua hormat, ya. Ketemu guru diparanin, cium tangan, bolak-balik. Ya. Ketemu orang susah, ditolong, dibantu. Ada tukang gerobak sampah, narik gerobaknya berat, dibantu, Pak, sini Pak, saya bantu, saya dorongin. Gitu. Itu namanya lisanul hal, dakwah secara perilaku, bukan dakwah secara ucapan. Dakwah lewat perilaku itu antoku, lebih baik. Ai awdahu dilalatan ilal murad, yaitu menunjukkan hal yang lebih jelas pada sesuatu yang dikehendaki. Ada teman kesusahan, kita berpartisipasi, membantu, menolong teman yang sedang kesusahan. Jangan cengengesan melulu, ya, sehingga teman yang kesusahan itu merasa tidak ada kepedulian dari kawan-kawan yang lain. Ditolong, dibantu semampunya, ya, sebisanya. Bantu lewat nasihat, nasihatin. Bantu lewat tenaga, bantu tenaganya. Bantu misalnya pakai materi, dibantu lewat materi. Terus seperti itu. Jadi menebarkan kebaikan dalam hidup. Tugas kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, hidup ini adalah selalu menebarkan kebaikan. Kemanapun kita berjalan, tebarkan kebaikan. Dimanapun kita berada, tebarkan kebaikan. Dengan siapapun kita berkawan, tebarkan kebaikan. Karena itulah ajaran Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW yang hendaknya menjadi perilaku perbuatan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada kesempatan kajian malam hari ini, Allah menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbil warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.